Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bersih adalah menjaga lisan, menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Sampai lurus lisannya. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin. Tidak akan lurus iman seorang hamba, tidak akan istiqamah hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus hatinya, sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak mungkin hatinya lurus hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya ikut lurus, sampai lisannya ikut lurus. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dan ini pengaruh yang paling kuat. Kata para ulama bahwasanya hati ini ibarat wadah yang siap diisi dengan apa saja. Dan sumber keran atau saluran untuk mengisi hati tersebut ada 3, yaitu lisan, pandangan, dan pendengaran. Inilah faktor-faktor yang akan menjadi corong untuk mengisi isi hati seseorang. Maka seorang hendaknya menjaga apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Karena hati tinggal menerima. Hati tinggal menerima. Apa yang dia dengar tiap hari, itulah akan mengisi hatinya. Ya. Betapa banyak orang, tatkala dia sering mendengar musik-musik, sering mendengar dangdutan, dia mau ingat Allah susah. Karena selama ini hatinya diisi dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang sering dia dengarkan. Apalagi kalau seorang sampai hafal banyak sekali lagu-lagu. Ya. Ya, dalil Al-Quran tidak dia hafal, dalil hadis tidak dia hafal. Tatkala ada permasalahan timbul, yang keluar nada lagu. Yang keluar dalilnya lagu. Cinta kayak masalah apakah masalah inilah macam-macam ya. Kenapa? Yang dia hafal adalah seperti itu. Makanya seorang hati-hati dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat, dan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Dan saya katakan ini sangat penting. Kenapa? Terutama tatkala sakratul maut. Tatkala seorang sakratul maut, ya, yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya. Kalau seorang dalam hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia akan meninggal dunia. Tetapi kalau seorang yang dia selalu ucapkan, dia pikirkan dunia, ya, lagu dan ini dan macam-macam, maka itu akan keluar tatkala dia mau meninggal dunia. Susah, hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia. Iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya, terutama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, di situ iblis akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat dia tersesat tatkala sakratul maut. Maka seorang kalau kebiasaan hatinya berisi dengan hal-hal yang buruk, ya, dengan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia tonton film, bicaranya film terus. Sudah, itu isi hatinya. Apa yang dia dengar itu akan dia bicarakan, dan itu akan selalu bergulir di hatinya, ya. Ya, tentang apa saja itu. Nanti saat kata meninggal susah. Ya. Ada orang mau meninggal tidak bisa ucap kata-kata, dia malah nyanyi lagu dangdut. Ada orang seperti itu. Ya, ucapkan la ilaha illallah, tuduhlah aku, repot kan? Apa dia? Lagu dangdut yang keluar, repot. Karena itu yang selalu dalam hatinya. Nah, kalau dia ada pikiran misalnya perdagangan, dagang tersebut dia tidak pernah diiringi dengan mengingat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia meninggal dunia, wal iyadzubillah. Maka seorang menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya. Kita saja merasakan sekarang, ibu-ibu mungkin merasakan, ibu-ibu sholat, kemudian ingin khusyuk nggak bisa-bisa. Kenapa? Hati berkhianat. Kenapa? Karena selama ini hati kita diisi dengan yang tidak-tidak. Maka tatkala seorang mau khusyuk, hatinya sudah berkhianat. Bagaimana lagi tatkala sakratul maut? Maka hati ini hanyalah wadah diisi dengan berbagai macam, di antaranya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terutama apa yang kita bicarakan. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak mungkin lurus hatinya sampai lurus lisannya. Lurus lisannya. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan besar arah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian hati-hati dalam apa yang kita tulis. Karena para ulama mengatakan apa yang kita tulis hukumnya dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Tulisan hukumnya sama dengan lisan. Maka berhati-hati tatkala menulis status, tatkala komentar, tatkala menulis sesuatu di Instagram misalnya, di medsos, hati-hati. Pilih kata-kata. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang.
Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan." Ya, jika tiba di pagi hari maka seluruh anggota tubuh manusia akan berbicara kepada lisan, mengeluh kepada lisan. Ya. Apa kata Fataqul, berkata anggota tubuh yang lain, "Ittaqillaha fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika. Sungguhnya kami anggota tubuh yang lain hanya ikut engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus wahai lisan, kami ikut lurus. Wa ini awajajta awajajna. Kalau kau bengkok, maka kami juga ikut bengkok. Ini dalil sangat menunjukkan bahwasanya lisan pengaruhnya luar biasa dalam kelurusan hati seseorang. Maka ibu-ibu hati-hati ya dalam berbicara, dalam grup ya. Kalau nulis pilih kata-kata ya. Nulis pilih kata-kata. Jangan ikuti perasaan ya. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu juga pilih kata-kata. Berbicara sama orang pilih kata-kata. Jangan menyinggung dia, jangan merendahkan dia, jangan menghinakan dia. Ya kalau kata-kata tersebut kita tujukan kepada diri kita, kira-kira kita bagaimana? Dan ini salah satu kaidah. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, pikirkan. Seandainya saya di posisi dia, kemudian saya ucapkan kata-kata ini, bagaimana perasaan dia? Ya. Sehingga tidak setiap apa yang terbetik dalam benak kita lantas kita utarakan. Ya, jika ibu-ibu mampu untuk menjaga lisan, maka insya Allah hati juga terjaga. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya dan dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang membuat saya terjebak dalam berbagai macam kehancuran. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Dia pun khawatir dengan apa? Dengan lisannya. Maka jangan pernah sepelekan masalah lisan. Anda menjadi lurus dengan lurusnya lisan Anda jadi bengkok dengan bengkoknya lisan anti. Hati-hati ya. Maka kita lihat seorang yang baik, biasanya dia jaga lisannya. Orang yang akhlaknya baik, dia jaga lisannya. Orang ibadahnya baik, biasanya dia jaga lisannya. Tapi kalau dia ngomong ceplas-ceplos ya, kemudian tidak dipikirkan apa yang dia ucapkan, maka akan berpengaruh pada anggota tubuh yang lain, terutama hatinya.